Halo semua, kembali lagi sama Mei. Video hari ini aku mau membahas tentang salep steroid atau salep kortikosteroid yang biasanya suka dipakai untuk mengatasi gatal-gatal. Nah, apa itu kortikosteroid? Apakah aman? Fungsinya apa? Nah, mari kita bahas satu-satu. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, aku bukan ahli kulit, aku bukan dokter kulit, aku bukan orang yang mengerti segala macam dunia perkulitan atau sakit kulit. Tapi karena aku pernah mengalami sendiri dan aku sedang mengalami juga, jadi aku mau share aja mengenai salep steroid atau kortikosteroid ini. Jadi pertama-tama, kortikosteroid itu apa sih? Kortikosteroid itu merupakan golongan obat yang bisa meredakan peradangan atau menghentikan proses inflamasi di dalam tubuh. Kortikosteroid ini bekerja menyerupai kortisol, hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita yang kita produksi melalui kelenjar adrenalin, dan fungsinya itu dia menekan reaksi imun tubuh dan mempersempit pembuluh darah. Bentuknya macam-macam, ada yang diminum atau oral, ada yang krim atau salep, dioles, bahkan ada juga yang disuntik. Kebanyakan yang dipakai oleh orang-orang itu yang modelnya salep atau krim. Biasanya untuk orang-orang yang bermasalah kulit seperti eksema, dermatitis, atau iritasi-iritasi kulit seperti digigit serangga mungkin, ataupun biduran, dan lain-lain. Dulu sebelum aku hamil, aku pernah mengalami gatal-gatal sampai lecet-lecet, berdarah-berdarah gitu, karena waktu itu aku nggak potong kuku, soalnya kalau nggak ada kukunya nggak bisa garuk ya kan. Terus aku garuk-garuk malah jadi luka. Waktu itu aku pakai salep namanya Benoson, lebih tepatnya Benoson N karena dia ada yang Benoson aja ataupun Benoson N. Komposisi dasarnya adalah betamethason 0,1%. Kalau yang ada N-nya itu ada tambahan neomycin sulfat. Nah, betamethason ini yang merupakan kortikosteroidnya, dan neomycin ini semacam kayak antibiotik gitu. Waktu itu aku ke dokter kulit dan direkomendasikan beli Benoson N, mungkin karena udah luka-luka, udah parah, bengkak gitu ya, mungkin dia kasih yang N, yang ada N-nya, ada antibiotiknya biar cepat sembuh. Tapi aku juga dibarengi dengan obat minum. Nah, waktu itu manjur sekali. Jadi setelah obat minumnya habis, aku tetap beli Benoson N itu. Kalau lagi kumat, aku pakai itu, tapi tipis-tipis aja. Soalnya katanya salep kortikosteroid ini bisa menipiskan kulit. Nah, setelah aku hamil, dokter tidak menyarankan pakai salep yang mengandung steroid. Sebetulnya golongan kortikosteroid itu ada macam-macam, nggak cuma betamethason aja, ada hidrokortison, terus nggak tahu apa lagi, dan masing-masing kandungan ini dia punya batasnya masing-masing gitu. Mana yang masih tergolong ringan, mana yang tergolong sedang, mana yang tergolong kuat. Dan aku searching, kalau kayak hidrokortison itu katanya hidrokortison 1% itu masih termasuk ringan, jadi aman digunakan, walaupun untuk ibu hamil, katanya. Kalau kayak Benoson N itu betamethason 0,1%. Itu udah tergolong kuat. Itu yang aku baca-baca ya. Jadi kalau kalian mau pakai salep kortikosteroid, lebih baik kalian Google dulu, searching atau tanya dokter dulu. Nah, terus pas aku gatal-gatal ini, kadang kalau aku garuk gitu dia timbul kayak benjolan-benjolan menyebar gitu, dan nggak bisa pakai krim untuk gatal-gatal, misalnya kayak krim Ceradan gitu. Itu nggak bisa, soalnya kan itu dari dalam. Akhirnya dokterku ngasih aku resep yang lain, yaitu salep, namanya salep Elox. Kayak gini. Dia ini biasanya digunakan untuk baby yang mengalami gatal-gatal juga, sampai mungkin memerah, terus timbul benjolan-benjolan gitu. Nah, itu aman dikasih krim Elox ini. Nah, yang aku baca, ini sebetulnya termasuk golongan kortikosteroid, tapi yang aman untuk baby dan anak-anak. Krim Elox ini mengandung mometasone furoat. Kandungan ini kalau kita pakai di daerah yang gatal-gatal atau iritasi, dia tidak akan menyebar ke area tubuh yang lain. Jadi ya cuma yang kita oles aja, meresamnya di situ. Karena itu mungkin kenapa dia tidak terlalu menimbulkan efek samping, dan aman juga untuk baby dan anak-anak. Tapi memang kalau bisa sih jangan sering-sering pakai. Jadi kalau bener-bener pas urgent, jadi buat kalian yang misalnya lagi hamil atau menyusui,
Kalau bisa jangan sering-sering pakai, jangan terlalu gampang-gampang pakai aja pas memang udah bener-bener nggak bisa ditahan lagi dan memang parah. Cuma aku nggak sukanya ini kalau dibandingkan Benoson ya, menurutku karena dia lebih mild atau lebih ringan, dia nggak terlalu cepet gitu reaksinya. Dan kalau misalnya aku olesin di daerah yang berbentol-bentol gitu, memang salepnya ini cepat meresap, cuma kulit jadi terasa kayak agak kering, gatalnya masih tetap ada saat itu. Kecuali kalau udah kamu tahan gatalnya gitu ya, nggak kamu garuk selama beberapa jam, memang bentol-bentolnya itu bisa mereda gitu. Jadi biasanya aku kalau pakai ini sebelum aku mau tidur, jadi supaya nanti aku ketiduran gitu, terus paginya udah nggak benjol-benjol lagi. Tapi kalau yang Benoson itu memang karena mungkin dia keras ya, aku pakai di luka pun cepat kering. Tapi ya itu karena dia termasuk yang kuat, jadi aku nggak berani pakai. Dokter sarankan krim Elox aja, jadi aku juga nurut aja. Dan aku pun jarang-jarang pakai, nggak terlalu suka sebetulnya sama kinerjanya yang agak slow. Jadi sejauh ini kalau aku gatal-gatal, aku tetap pakai krim Ceradan. Kecuali kalau bener-bener panas sampai berbentol-bentol dan nyebar, baru aku pakai krim Elox ini. Buat kalian yang tahu rekomendasi krim atau salep untuk gatal-gatal yang lain selain Elox dan Benoson yang mungkin lebih aman lagi dan lebih bagus hasilnya, kalian bisa share di komen ya. Oke, segitu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen atau kontak aku melalui IG ku di Melissa May. And see you next time. Bye bye.